Sobat Negeri, ngomong-ngomong soal kemerdekaan Indonesia, seperti kita ketahui, kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 saat Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Kemerdekaan ini merupakan hasil dari jeripayah panjang para pejuang mengusir penjajah. Kisah berbagai perjuangan untuk meraih kemerdekaan atau hal lainnya yang terkait juga diajarkan dalam buku sejarah. Namun ada beberapa fakta tentang kemerdekaan Indonesia yang tidak diajarkan dalam buku sejarah. Dan berikut ini fakta menarik kemerdekaan Indonesia. Pertama, Palestina dan Mesir memberi dukungan pertama. Pada tahun 1945, pemimpin Palestina yakni Muhammad Ali Taher menyumbangkan sebagian hartanya untuk kemerdekaan Indonesia. Selain itu, pada 1944, 1 tahun sebelum Indonesia merdeka, rakyat Palestina juga mendukung kemerdekaan Indonesia. Ada juga prajurit Mesir yang bernama Muhammad Abdul Mu'im yang dengan berani menembus pertahanan Belanda untuk menyampaikan pesan melalui dokumen resmi jika Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. Kedua, Pancasila pernah ditolak umat Kristen. Pada awalnya, sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Salah satu tokoh nasional beragama Kristen bernama Latuhar Hari menolak hal tersebut karena bisa mengkhawatirkan pemeluk agama lain. Tak hanya itu, penduduk di kawasan Indonesia Timur yang mayoritas Kristen juga mengancam akan menarik diri dari NKRI jika sila tersebut tetap digunakan. Akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, bunyi sila pertama tersebut diganti seperti yang ada saat ini. Ketiga, Soekarno sedang sakit. Pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno mulai merasa tidak enak badan dan dia dinyatakan terkena gejala malaria. Namun beliau tetap bergadang untuk membahas proklamasi. Pada hari itu beliau akhirnya dinyatakan terkena malaria hingga akhirnya tidak puasa meski sempat sahur. Pada pagi hari itu juga Bung Karno diberi obat malaria, kemudian tidur sejenak dan kembali bangun pada pukul 9. Beliau kemudian keluar mengenakan pakaian putih dan membaca teks proklamasi. Setelah melaksanakan upacara singkat itu, Bung Karno kemudian pergi untuk melanjutkan tidurnya. Keempat, Syahrir membuat naskah terlebih dahulu. Syahrir dan Muhammad Hatta sempat menemui Bung Karno pada tanggal 14 Agustus 1945 setelah mendengar kekalahan Jepang. Bung Karno berjanji akan membacakan teks proklamasi pada tanggal 15 Agustus 1945. Syahrir kemudian membuat teks proklamasi seperti esai yang menggambarkan penderitaan rakyat di bawah Belanda dan Jepang dan tidak ingin jatuh ke tangan kolonial lainnya. Sayangnya Bung Karno tidak kunjung membacakan proklamasi kemerdekaan dan teks proklamasi Syahrir ditolak. Kelima, proklamasi 15 Agustus 1945. Pada pukul 17 tanggal 15 Agustus 1945, ribuan pemuda bersiap untuk memasuki Jakarta untuk mendemonstrasikan kemerdekaan dan mengumumkannya. Namun, menjelang pukul 18, Soekarno mengumumkan jika proklamasi kemerdekaan ditunda sehari. Ribuan pemuda pendukung Syahrir kemudian mendesak proklamasi dibacakan tanpa Soekarno-Hatta. Namun, Syahrir menolak. Kabar diundurnya kemerdekaan ini tidak sampai ke Cirebon hingga pemuda di sana di bawah pimpinan Dr. Sudarsono mengumumkan proklamasi kemerdekaan versi mereka sendiri. Upacara proklamasi versi Dr. Sudarsono sendiri dihadiri oleh 150-an orang dan naskah proklamasinya tidak diketahui hingga saat ini. Nah, itu dia sejumlah fakta-fakta menarik tentang proses kemerdekaan Indonesia dahulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.